Ini yang perlu kita bahas yang muda. Bagaimana cara mengetahui masuk waktu salat zuhur, yaitu ketika matahari tergelincir, yaitu dari timur ke arah barat. Dari timur, kita tahu matahari terbit dari timur, kemudian sampai di tengah langit, kemudian dia ke arah barat. Ketika dia tergelincir ke arah barat berarti masuk waktu salat zuhur. Mudahnya bagaimana? Mudahnya tinggal kita tahu waktu kapan matahari terbit dan kapan matahari terbenam bagi dua. Matahari terbit, matahari terbenam bagi dua, itulah waktu salat zuhur. Saya ulangi, kapan kita tahu matahari terbit, sunrise, sama kemudian matahari terbenam, bagi dua itulah awal waktu salat zuhur, ya. Kita bisa melihat juga dengan masakan benda, misalnya masak benda, lihat matahari. Kalau benda bergerak, ketika matahari timur berarti benda ke arah barat, bayangan benda ke arah barat. Ketika matahari bergerak, maka bayangan semakin mengecil, habis, kemudian begitu bayangan mulai ke arah timur, berarti sudah masuk waktu zuhur. Ya, kalau kita bisa lihat dengan benda, ya. Akhir waktu ketika bayangan benda sama dengan panjang benda. Jadi saya gambarkan misalnya ini matahari. Ya. Tadi warna merah, ya. Ya. Ini ada benda, kita berdirikan benda. Matahari terbit dari timur, ini matahari di sini, ya misalnya. Maka panjang bayangan benda tentu sangat panjang, ya. Bayangan benda misalnya sangat panjang banget, ya. Ini panjangan benda, panjangannya sangat ini. Kemudian matahari bergerak. Matahari bergerak ke arah sini. Maka bayangan benda juga bergerak dari sini menuju semakin mendek, ya. Jadi pendek. Terus sampai ketika matahari di tengah. Ketika matahari di tengah, maka bayangan benda habis. Bayangan benda habis. Di sini bayangan benda. Ketika matahari bergelincir ke barat, ya. Bayangan benda ke arah sini. Ini bayangan benda, misalnya saya kasih warna biru, ke arah sini. Muncul, ya, bayangan benda, maka inilah masuk saatnya waktu zuhur. Karena bayangan mulai pindah ke arah timur, ya. Matahari sudah tergelincir ke arah barat. Ini waktu masuk zuhur. Kapan berakhirnya? Berakhirnya ketika matahari, ya, di sini misalnya, ya. Ini awal waktu. Ternyata bayangan benda sudah sama dengan panjang benda. Ini panjang. Ini bayangan. Kita lihat sama panjangnya. Maka ini akhir waktu salat zuhur. Akhir salat waktu zuhur. Ya, sekarang gampang, sekarang tinggal pakai jam sehingga lihat jadwal salat kita tahu. Cuma saya gambarkan secara logikanya demikian, ya. Jadi kalau bayangan benda tadinya di arah barat, mulai berkurang ketika sampai pada titik dia berhenti, ketika dia berpindah ke arah timur maka masuk waktu salat zuhur. Ketika panjang bayangan benda sampai sama dengan panjang benda, maka berakhirlah waktu salat zuhur, ya. Nanti ada masalah fai'uz zawal, saya ingin bahas tapi nanti kawan-kawan tambah pusing, enggak usahlah, cukuplah, ya. Adapun asar kapan awal waktu? Awal waktu dengan berakhirnya waktu zuhur. Waktu zuhur. Kemudian akhir waktu. Akhir waktu asar ada beberapa kondisi, ya. Yang pertama, akhir waktu pilihan, waktu tanpa uzur. Kemudian akhir waktu
darurat karena ada uzur. Baik, akhir waktu tanpa uzur yaitu ketika bayangan benda panjang bayangan benda sama dengan 2 kali panjang benda. Ya, dalam hadis disebutkan dalam sebagian riwayat hatta sara dhillu syai'i mislaihi, sampai panjang bayangan benda 2 kali panjang benda. Dalam riwayat yang lain selama belum menguning langit. Selama langit belum menguning. Baik. Kalau orang dalam tidak ada uzur, maka dia harus salat asar segera. Tidak boleh dia tunda-tunda sampai matahari menguning. Kalau dia sengaja menunda salat asar sampai matahari menguning tanpa uzur, maka dia berdosa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, menceritakan tentang salat orang munafik. Kata Nabi, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik. Ya. Dia yantaziru syams, yarkubu syams, dia menunggu matahari. Hatta idza kana baina qarnay syaitan, sehingga matahari dia tunggu hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai matahari sudah menguning, sudah mau terbenam, maka dia pun berdiri, kemudian dia salat dengan cepat. Jadi tidak boleh, perhatikan ikhwan dan akhwat, tidak boleh seorang menunda-nunda waktu salat asar sampai matahari menguning kecuali ada uzur. Adapun kalau ada uzur, maka tidak jadi masalah. Uzur misalnya apa? Dia kejebak macet misalnya. Atau misalnya dia baru bersih daripada haid misalnya. Atau dia baru bangun tidur misalnya. Atau dia baru sadar dari kegilaannya misalnya, ya. Atau misalnya uzur-uzur, atau dia di pesawat dan mendaratnya menjelang maghrib misalnya, sehingga dia salat asar menjelang maghrib. Tidak jadi masalah. Itu namanya waktu darurat. Maka boleh dia kerjakan. Yang penting dapat 1 rakaat sebelum terbenam matahari. Tapi saya ingatkan ikhwan, ini namanya waktu darurat. Tidak boleh seorang sengaja salat asar misalnya jam 5:30, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau matahari masih putih, hayyah, naqiyah, ya mungkin kira-kira jam berapa? Kira-kira mungkin jam, kalau sekarang asar jam 3:15, mungkin jam 4:30 masih oke lah. Itu masih waktu. Tapi kalau sudah mulai jam 5, ini sudah menguning, maka tidak boleh kita menunda salat asar sampai jam 5 kecuali ada uzur. Kalau kita sengaja menunda salat asar sampai jam 5 sore misalnya atau 5:30, maka kita berdosa karena itu salatnya orang munafik. Kecuali ada uzur. Kalau ada uzur tidak jadi masalah, ya. Meskipun sah. Ustaz, saya salat asar jam 5:30, sah atau tidak? Lihat dulu. Kalau sah, semua sepakat sah. Insyaallah sah. Tetapi kau kenapa menunda 5:30? Ada uzur enggak? Kalau enggak ada uzur kau berdosa. Karena kau mengerjakan di waktu darurat. Tapi kalau kau ada uzur enggak jadi masalah. Apa uzur tadi? Misalnya baru selesai haid misalnya, atau di dalam perjalanan kejebak macet tidak bisa mampir ke mushola misalnya atau ke masjid, misalnya baru sadar daripada kegilaan misalnya, ya, atau banyak hal lah, ya, yang misalnya ke dokter dan tidak bisa, bagaimana lagi ini ke dokter, dokternya nggak bisa kita tinggalkan sebentar misalnya, ya, ada kesibukan yang mendesak tidak bisa kita tinggalkan, ini namanya darurat, lain cerita, ya, lain cerita. Taib, ini adalah waktu asar, jadi hati-hati jangan kita sholat di waktu darurat ketika matahari sudah mulai menguning sampai terbenam matahari, ya. Akhir waktu darurat karena ada uzur, yaitu yang penting sebelum terbenam matahari. Adapun maghrib mudah. Maghrib awalnya adalah terbenam matahari, awal terbenam matahari. Akhir adalah awal waktu Isya, awal waktu Isya. Awal waktu Isya kapan? Itu ketika mega merah di langit hilang. Langit sudah hilang. Selama mega merah di langit masih ada, maka itu masih boleh waktu sholat maghrib, ya, masih boleh waktu sholat maghrib. Adapun isya,
masuk ketika mega merah sudah hilang, berarti awal masuk Isya. Taib. Kita bicara tentang Isya. Isya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Bismillah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Semuanya ada khilaf, tapi ini khilafnya kuat. Yang pertama berpendapat bahwasanya waktu Isya akhir, ya, tentang berakhir pada terbit fajar, yaitu awal sholat subuh. Terbit fajar, yaitu awal sholat subuh. Jadi waktu Isya panjang sampai terbit fajar. Ya, awalnya jelas, awalnya ketika mega merah hilang, tapi akhirnya, ya, ada yang mengatakan sampai terbit fajar. Yang kedua mengatakan hingga akhirnya, yaitu setengah malam atau sepertiga malam. Ada dua pendapat, ya. Sepertiga malam, ya. Sepertiga malam, ya. Sebagian ulama di Indonesia, ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat waktu Isya berakhir pada terbit fajar. Namun saya wallahu alam pendapat ini salah satu pendapat Imam Syafi'i juga, ya. Dan juga sebagian ulama bahwasanya akhir waktu Isya adalah muntasifil lail, yaitu setengah malam, seperdua malam. Bagaimana menentukan seperdua malam? 1/2 malam itu sama dengan awal terbit fajar, terbenam matahari hingga terbit fajar. Fajar dibagi dua. Jadi waktu terbenam matahari hingga terbit fajar berapa? Misalnya contoh, kita ingin tahu tengah malam kapan. Misalnya terbenam matahari adalah jam 6 sore. Terbit fajar jam 6 subuh. Maka kapan tengah malam? Gampang, jam 12. Jam 12 tepat adalah tengah malam. Karena dari jam 6 sampai jam 6, 12 jam. Bagi 2 berarti jam 12. Selesai. Tetapi ternyata tengah malam itu belum tentu jam 12. Saya ulangi, tengah malam tentu jam 12. Jangan kita menyangka tengah malam selalu jam 12. Karena ini rumusnya. Terbenam matahari sampai terbit fajar. Contoh kita sekarang. Terbenam matahari jam 6 kurang. Terbit fajar jam sekitar setengah 5. Ya. Setengah 5. Ya. Berarti kan sekitar cuma 10,5 jam. 10,5 jam. Nah bagi 2, maka sekitar jam 11-an. Ternyata tengah malamnya sekitar jam 11. Maka jangan kita sholat Isya di atas jam 11. Nanti bisa dihitung dengan detail. Tapi maksud saya kasih gambar, nanti bisa hitung sendiri. Lihat kapan terbenam matahari, itu waktu maghrib, jadwal maghrib sama jadwal subuh. Berapa jam dibagi 2? Itulah tengah malam. Itulah tengah malam. Mungkin kira-kira sekitar jam 11. Oleh karenanya jangan sholat Isya. Kalau kita milih pendapat yang ini, maka jangan sholat Isya sebelum jam 11 setelah jam 11 malam. Usahakan sebelum 11 malam, kecuali ada darurat, ya. Maka tidak boleh, kesimpulannya di sini, ya. Tidak boleh, kalau kita pilih pendapat ini, tidak boleh sholat Isya lewat tengah malam, kecuali darurat. Siapa yang sengaja sholat Isya jam 1 malam tanpa ada halangan, maka dia berdosa, karena inilah waktu setelah lewat tengah malam sampai subuh waktu darurat. Ya, ini sama seperti kita bicara ketika masalah waktu sholat asar. Jadi tidak boleh sholat Isya lewat tengah malam kecuali darurat. Darurat contohnya tadi, ternyata kejebak macet atau pesawat baru mendarat misalnya, atau tertidur akhirnya baru bangun misalnya, ya, atau sakit sehingga tidak bisa mengerjakan sholat di awal waktu dan seterusnya. Taib. Yang terakhir adalah subuh. Ya. Subuh. Ya, maka diawali dari terbit fajar. Mudah, ya. Awal adalah terbit fajar. Akhir adalah
Terbit matahari. Gampang, sunrise. Matahari. Ya. Ini mungkin yang perlu saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan, terutama masalah mengenai waktu salat asar sama waktu salat subuh, ya, waktu salat subuh.